Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim ihdinil ladzi min jamalika wa innal ladzi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadallah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, belajar hakikat ilmu, amal dan ibadah. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi Sumatera Barat Pasaman. Tentunya dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita, meningkatkan derajat kemanusiaan demi martabat ibadah kepada Allah adalah suatu hal yang wajar dan sehat dilaksanakan dan wajib menuntut pada hakikatnya. Dalam hal ini saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi Pasaman Sumatera Barat selalu mengajak kita berhimbau dan mengajak berbagi. Ketulusan yang tertinggi adalah berbagi ilmu dan wawasan sesama demi meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam makom Majelis Zikir Marifatullah Indonesia Jakarta, dalam syiar tayangan YouTube Buya Pasaman Timur, kupas tuntas hakikat ilmu, amal dan ibadah. Ini adalah salah satu jalan ketakwaan menuju hakikat yang sebenar-benar bertakwa. InsyaAllah dalam waktu dan pertemuan pada saat ini saya akan berbagi wawasan tentang hakikat yang dimaksud tafakur. Kenapa kita mencari salah satu judul tafakur? Karena inilah ibadah sa'adiyah. Dari dua kodrat ibadah langsung dinamakan syahadah, tidak langsung dinamakan sa'adiyah. Zikrullah kita contohkan dalam melakukan ibadah yang berhakikat ilmu ini. Zikir adalah ibadah yang berhakikat ilmu, yang mana kita harus memahami adab-adab hakikatnya. Apa yang dimaksud adab hakikat yang berkodrat ilmu? Di dalam ibadah berhakikat ilmu itu ada 3 perkara. Yang pertama disebut tafakur, yang kedua disebut dengan tadzakur, nah yang keempat, ketiga disebut dengan takharub, dan ada juga di atas
hal lain disebut dengan uzlah. Nah ini hakikat kemiringan 30 derajat di sajadah kita. Setelah melaksanakan amal fardu, maka kita miring 30 derajat sesuai dengan tentuan khafi. Setelah kita miring 30 derajat, disinilah yang disebut dengan awal mulainya tafakur tadi. Tapi pada tahap awal, pada waktu dan kesempatan ini, saya hanya pertama membahas tentang tafakur. Nanti akan kita lanjutkan kepada apa itu tazakur, apa itu takharub, dan apa itu uzlah. Ibadah ini sangat mirip perbuatannya dengan tawaduk, iktikaf, ya, bertawaduk dalam beritikaf. Tapi untuk tingkat ilmunya itu disebut dengan takharub atau disebut dengan tazakur atau tafakur. Pada waktu dan kesempatan ini saya akan membahas mengenai apa yang dikatakan tafakur dan seperti apa hakikat tafakur itu. Jangan nanti kita zikir, beribadah, bertasbih, tapi yang tafakur kita nggak tahu. Nah, tafakur ini sangat banyak adab-adab hakikat yang tergantung di dalam ilmu tafakur tadi. Kita percontohkan ilmu tafakur ini di saat kita berzikir. Wala tafaraku la bismillah. Nah ini dulu. Ya. Tafaraku la bismillah ini, bagaimana ketentuan Allah yang bertafakur kepada Allah ini yang harus benar-benar kita laksanakan ketundukan dan ketaatan tadi di dalam melaksanakan zikir atau tafakur. Tafakur ini dilihat dari ilmu hijahiyahnya, tafakara, ya, atau disebut dengan ilmu hijahiyah, ilmu hurufnya. Nah kita lihat hijahiyahnya. Ta itu adalah ibadah, perbuatan ibadah, ya. Fa ini adalah kodratnya batin atau hakikat. Ka ini adalah kesempurnaan atau suatu kejadian atau suatu kesempurnaan. Kalau ini perbuatan. Jadi ibadah yang menentukan kesempurnaan, menutup kesempurnaan semua ibadah yang dilakukan, ini dengan tafakur. Menyempurnakan sholat, kita melaksanakan tafakur. Melaksanakan ibadah-ibadah lain, menyempurnakannya melalui tafakur. Tafakara, dilihat dari huruf hijaiyahnya, ini menandakan tafakur ini adalah perbuatan batin yang sangat sempurna. Jadi tidak ada boleh kandungan perbuatan zahir. Nah ini yang dikatakan tawaduk tadi, tidak boleh memiliki kekuatan zahir di dalam bertafakur, karena adalah tafa. Nah ini perbuatan batin, ya. Mana perbuatan batin? Perbuatan batin itu banyak. Ada kodrat batin, ada pandangan batin. Nah ini juga harus kita paham. Mendirikan kodrat batin dalam pandangan batin ini dinamakan tafakur. Nah tafakur ini juga memiliki keindahan tersendiri. Apa keindahannya? Jiwa kita bisa menikmati perjalanan di masa fana itu. Bisa jiwa kita menikmati dan mencintai perjalanan itu sehingga menjadi sebuah kerinduan. Berbeda dengan tazakur, takharub, beda. Tapi kalau tafakur adalah campur tangannya rohani kita dalam menikmati tawaduk rohani kita kepada wujud ilahiyahnya Tuhan. Kita bisa menikmati dengan menangis sambil berzikir,
dengan tersenyum saking indahnya dalam berzikir, bisa tersenyum, bisa juga menangis. Ini hebatnya kalau tafakur. Tapi tafakur ini hanya bisa dilakukan orang yang tingkatnya kamil muzamil, insan kamil muzamil, artinya diri yang sudah merindukan Tuhan. Nah, kalau kita sudah punya sifat hakikat merindu kepada Allah, memang tafakur inilah solusinya. Tafakur sesuatu yang bisa dinikmati. Kita nikmati perjalanannya sambil berzikir sesuai dengan ajarannya, ilmu pengetahuannya. Jadi tidak bisa tafakur ini kita lakukan menurut hakikat amaliyah, itu tidak bisa. Oh, kerjakan aja itu bagus, tidak bisa. Tafakur memiliki adab-adab, ya. Tafakur itu memiliki adab hakikat. Jadi contoh adab hakikatnya, kita harus bisa berkodrat batin dalam menjalankan pandangan batin. Nah, ini harus kita kaji dulu. Kita kaji bagaimana mendirikan kodrat batin dalam memandang dengan menggunakan pandangan batin, ainul basirah. Nah gitu. Tapi yang berainul kasirah ini harus batinul batin, yaitu diri batin di dalam alam batin. Jadi makanya kita lihat banyak para hamba-hamba Allah, para sahabat dan kerabat kita menempatkan suatu tafakur ini pada sebuah keinginan amaliyah. Keinginan amaliyah itu contohnya apa? Wah, saya kepingin zikir ini, zikir itu, zikir A, zikir B, zikir Z, tingkat ilmu zat, tingkat sifat, tingkat muqarabat. Tapi kalau makom tafakur ini, apakah dia golongan tazakur, apakah takarub, apakah tafakur, uzlah? Ini harus kita belajar dulu, gitu. Jadi jangan hanya kita langsung kerja, langsung zikir, tidak. Ingat konsepnya, diri batin dalam pandangan batin. Yang memandang pandangan batin, yang bekerja diri batin. Nah, batin ini luputnya kemana? Luputnya adalah sir. Sir ini adalah menuju wujud. Jadi kalau kita tidak bisa menjalankan pandangan batin dengan diri batin, lenyap di dalam makom sir, maka sir tidak akan membawa kita kepada wujud, karena sir ini akhir dari sebuah diri. Kalau tadi dia berupa pandangan dan berupa kodrat, nanti dia akan menuju berupa diri dalam sir. Sir ini, diri inilah yang akan menuju kepada wujud asal mula jadinya. Di sini baru tersambung namanya fana. Itu baru tersambung namanya fana. Jangan hanya kita lakukan dengan keinginan amaliyah, terus kita dengan sentuhan lahut-lahut zikir, lahut-lahut tafakur, ada yang merinding, ada yang tersenduh, menangis, sedih. Itu lahutnya. Zikir itu menuju fana, artinya tafakur ini adalah nama ibadah. Nah ya, wa taqallahi wa ilmu kumullah. Tawakal ini membutuhkan ilmu, karena tafakur adalah kodratnya tawakal, yaitu ketundukan dan kepatuhan kepada Allah dengan hakikat-hakikat yang ditentukan. Itu yang dikatakan tafakur. Kita bisa menikmatinya, kita bisa mencintai, menangis, tertawa, dan bagaimanapun senyum-senyum kita dalam berzikir kepada Allah.
Itu akan bisa kita nikmati. Ini yang kalau di makom tafakur. Nah gitu jamaah. Jadi kalau kita lihat dari hukumnya adalah perbuatan ibadah yang batin yang sempurna. Perbuatan ibadah batin. Nah ibadah batin ini tafa ya. Nah ini perbuatan ibadah batin yang mana keinsanan dan keumatan kita tunduk dalam ketentuan yang terjadi di dalam zikir itu, tunduk dan taat kepada apa yang terjadi di dalam gejolak zikir yang kita lakukan. Nah, ini namanya tafakur. Dan tafakur ini dikerjakan amalnya Sa'diyah itu setelah selesai sholat fardu. Kita miringkan sedikit 30 derajat duduk kita mengarah kepada alam Sa'diyah. Nah itu, jadi itu tafakur. Nah duduknya boleh, duduk uzlah boleh, duduknya ditentukan dengan hakikat duduk tahiyat akhir. Nah atau didudukan dalam ayat akhir, ya ayat akhir itu paling bagus. Laksanakan dalam makom tahiyat akhir, duduk tahiyat akhir. Nah, tangan ditaruh di lantai atau di tembok atau di ubin atau di itu keramik atau di sajadah. Nah tangan kanan itu benar-benar karena dia Asmaul Husna 1881 dia bebas bergerak tanpa masuk undang-undang tafakur. Dia masuk. Jadi kita melaksanakan tafakur ini dan menikmati nanti setelah masa fana kita datang. Jadi kalau kita masuk ke dalam alam tafakur, terlebih dahulu kita harus mempersiapkan diri batin dengan pandangan batin, dan tidak ada unsur kemanusiaan di situ. Tidak ada unsur kemanusiaan di situ, adalah unsur kodrat. Ya, kalau kita tafakur itu unsurnya unsur kodrat. Hanya kodratku sendiri yang mampu, yang bisa mengingat. Nah ini, jadi kalau kita sudah paham mana kodrat yang mampu mengingatnya, inilah masa pensaksian oleh sebuah insan kamilul kamil tadi. Insan yang sangat merindu, saking rindunya dia lupa siapa dirinya. Ini yang dikatakan insan. Bukan dia sadar siapa yang merindu, rindunya sampai dirinya nggak sampai. Ini yang dikatakan tafakur, gitu. Rindunya sampai, manusianya nggak sampai. Inilah yang berkerinduan. Ini yang tafakur. Dan di tafakur kita bisa juga berdoa, bermunajat namanya. Karena akan terbuka alam ijab kalam itu akan terbuka dengan bentuk kodrat bahasa kauni. Kauni ini batin kita kayak mengadu, kayak merintih, menangis. Karena ini jalur ketuhanan sangat kuat. Tafakur itu jalur ketuhanan yang sangat kuat. Di mana masa insan kita sangat berlaku di tafakur itu. Masa insan kita ini sangat berlaku di masa tafakur tersebut. Disinilah kita mencurahkan semuanya, mencurahkan hati nurani, mencurahkan perasaan kita, berkerinduan al-mahabbat. Dengan adanya berkerinduan tadi, tafakur ini adalah sarana yang paling tepat. Jadi tafakur ini bukan dominannya kepada mengingat, tapi dominannya kepada luput. Ya, bukan terfokus kepada mengingat, tetapi terfokus kepada luput. Aku wujudlah engkau. Nah ini yang dikatakan tafakur.
Memang alamnya sering dikatakan alam zikir, tapi dalam bentuk perjalanan kodratnya lebih dominan kepada luputnya wujud pada mewujudku sendiri. Ini luput. Jadi sehingga diri batin dalam pandangan batin bertemu dalam lautan ma'rifat, bercinta dengan Allah dalam lautan ma'rifat, sehingga tidak ada lagi perbedaan titik tiga itu. Mana yang kodrat Adam, kodrat Muhammad, kodrat Allah, itu sudah menyatu dalam satu kodrat, yaitu menjadi diri batin yang larut dalam pandangan batin. Inilah keindahan yang paling tinggi. Inilah masa indah yang paling tinggi, larut dan luputnya masa batin kita kepada Allah. Dan barulah tersambung rasa. Jadi butuh hati. Tafakur itu membutuhkan hati, karena hati dominan di situ bisa berbuat. Hati itu bisa berkehendak di dalam zikir, bisa berdoa dalam zikir. Itu namanya munajat. Kalau kita berdoa dalam sedang berzikir itu ada keinginan kita, cuma kita tidak terucapkan. Ini yang dinamakan munajat, permintaan hati nurani kita kepada Allah. Dengan demikian kita bisa menikmati hakikat tafakur itu yang sebenarnya. Jadi berdirinya diri batin dalam pandangan batin, tentunya duduk dalam alam batin. Nah, ini kita harus tahu dulu perkara demikian. Jadi jangan kita tidak menggugurkan yang batil tetapi masuk ke dalam amal batin, ini salah. Menggugurkan yang zahir itu tapi kepada zahiru. Zahir ada, cuma domahnya alifnya. Jadi zahirnya adalah zahir yang tersirat. Nah gitu. Jadi harus bisa kita menyelesaikan adab hakikat terlebih dahulu sebelum melaksanakan tafakur. Nah contoh kita lihat ikimi salatana li zikri ya. Kalau kita lihat bagaimana penekanan innani anallah fa'buduni la ilaha illallah wa iqimis salata li zikri, bagaimana kita ditekan oleh surat Toha 14 supaya kita benar-benar mendapatkan ketuhanan dan memperjalankan penyembahan batin, diri batin. Fa'buduni, bukan ma'budu tapi fa'buduni. Dan iqimis salat li zikri, mendirikan hubungan batin dan mengingat atau melihat hubungan tersebut. Jadi disinilah jemaah, para hadirin dan hadirat, mari kita tingkatkan pola ibadah kita. Kita tingkatkan. Jangan kita mendengar sesuatu yang kita tidak bisa, tapi belajarlah kepada sesuatu yang kita tidak bisa, akhirnya akan menjadi bisa. Mempelajari hakikat ketuhanan pada diri itu kembali kepada hati. Hatimu sudah butuh Tuhan apa belum? Nah ini yang dikatakan ibadah. Bagaimana kita memperjalankan hati nurani kita? Karena siri antal siru, hati ini adalah perbuatan rahasiaku dan kepada rahasianya. Jadi kalau kita sudah bisa menjalankan demikian, tafakur ini adalah solusi yang paling baik. Jadi jangan kita hanya berzikir tapi nilai tafakur kita itu tidak bisa menjalankan yang sebenarnya. Bagaimana menjalankan hakikat batin dengan sempurna, ya, melakukan perbuatan batin kepada Allah dengan sempurna. Ini namanya tafakur, tafakara. Jadi kita harus, dan ini benar-benar tidak ada lagi yang menantang akal, tidak menantang hati, tidak menantang batin, tidak menantang lagi. Taparaku, tunduk. Ya. Kenapa? Karena konsep ilmunya sudah bisa dijalankan dengan mata batin, dengan kodrat batin. Ini tafakur. Gitu jemaah, insyaallah ya, mudah-mudahan nanti kita jalankan, kita pelajari dengan sebaik-baik. Ikuti saja YouTube ini,
kita akan selalu membuka kupas tuntas rahasia ilmu hakikat amal dan ibadah. Jangan khawatir solatmu tidak diterima, tapi khawatirmu takbirmu tidak merubahmu. Ini yang penting kita ingat. Begitu juga zikir, ya. Zikir adalah suatu kekuatan munajat yang paling tinggi kalau kita tahu rahasianya. Bukan berzikir samakan dengan bertasbih beda. Makanya tafakur adalah solusi perbuatan batin yang sempurna. Ya, batin total namanya itu sempurna. Nah, ini yang dikatakan dengan tafakur. Nah, ini ya, kalau kita sudah bisa melaksanakan, nanti kita pelajari, insya Allah mudah-mudahan rasanya nikmat yang tidak bisa terpisah lagi adalah rasa yang tersambung kepada Allah. Itulah yang membuat kita selalu mulazamatu zikri, selalu terus menerus terbayang dan teringat. Inilah akibat dari zikir yang sampai, gitu, insya Allah. Jadi bagi jamaah, para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, yang ingin bergabung dengan YouTube Buya Pasaman Timur dalam rangka mempelajari hakikat ilmu amalan ibadah, tidak boleh ada ilmu-ilmu lain. Tidak ada yang berilmu melainkan ilmu itu wujud dalam diri. Inilah, tidak ada yang pintar melainkan kepintaran itu mendatang pada diri. Silakan menghubungi nomor telepon yang ada di layar deskripsi YouTube Buya Pasaman Timur, yang mana pada wujud tampilan nomor tersebut adalah langsung berhubungan dengan saya, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, sebagai Guru Mursyid Tauhid. Insya Allah kita sama-sama belajar, kita sama-sama menggapai keridhaan Allah, tentunya dengan ilmunya. Bagi yang belum memahami nomor tersebut, silakan menghubungi 0813-9833-7904 langsung dengan saya, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi. Ingat, kita sama-sama belajar. Itu dengan saya memohon kepada Allah dan ente menerima dan mempelajari permohonan saya kepada Allah. Mudah-mudahan kita bisa bersyahadah kepada Allah. Insya Allah tidak ada yang hebat, melainkan kehebatan itulah yang muncul. Barakallahu ya Karim, ya Rahman, ya Rahim. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.